Ya, sebetulnya ketika kita mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan, tentunya jaksa tidak boleh tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa. Intinya dua itu. Nah, jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat. Itu terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang si Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik, bagi kami Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu, diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama. Buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jadi di situ perbedaan penafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Tadi jaksa menyinggung kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara, apa? Kontribusi. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sebenarnya punya kontribusi. Dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga, kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling enggak dia sudah bayar pajak gitu. Bang, terkait abolisi ke presiden seperti apa, Bang? Oh, sudah kita ajukan permohonan abolisi kepada presiden, cuman permohonan abolisi ini kan biasanya 6 bulan. Jadi kecepatan permohonan abolisi sama kecepatan putusan lebih cepat putusan. Langkahnya apa, Bang? Langkahnya kita akan jalan ke depan sesuai langkah kita ke depan. Enggak, maksudnya selain abolisi. Nah, itu tadi selain abolisi nggak ada lagi, tinggal tunggu putusan aja. Harapannya rehabilitasi. Tapi apapun putusan majelis hakim nanti kita akan menerima karena Bang Faris RM tidak akan mengajukan. Berarti jaksa tidak mengindahkan saksi ahli dong, Bang? Jaksa tidak mengindahkan saksi ahli, juga tidak menjelekkan saksi ahli. Jadi baik antara indah dan jelek itu jaksa netral. Dalam hal ini jaksa netral. Bang, pertimbangan dari jaksa, Bang, maksudnya tidak mengindahkan ya untuk rehab karena sudah berkali-kali terlibat kasus yang sama. Tidak mengindahkan lagi. Tadi kita patut apresiasi karena jaksa tidak mengindahkan, kita juga tidak menjelekkan. Jadi netral lagi. Dia jaksa juga bilang apa? Ini Faris RM udah berkali-kali nggak bisa dipercaya. Apakah nanti abang gimana supaya bisa menunjukkan kepercayaan ke publik bahwa Faris RM nggak pakai lagi? Banyak kita manusia berdosa kan, berkali-kali berbuat dosa, Tuhan tetap terima aja kalau kita bertobat. Gitu, kita harapkan manusia juga begitu. Walaupun berkali-kali buat dosa, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tuhan juga begitu kan, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tapi bikin dosa lagi tetap aja Tuhan terima juga, ya. Bang, Kepala BNN kan menyatakan bahwa pengguna itu nggak boleh ditahan. Kepala BNN. BNN nggak ngomong begitu. Pengguna narkotika itu tidak boleh dihukum penjara. Penjara, Bang. Tapi kemudian sebaiknya direhabilitasi, itu aja. Bang, apa yang dikomunikasikan terakhir dengan Faris ini? Mungkin ada komunikasi?
Tadi? Ya mungkin sebelum-sebelumnya atau sebelum. Oh, tadi paling terakhir, komisi paling terakhir, Bang Faris RM gimana? Sehat-sehat, sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Udah itu aja. Tapi dia udah legowo ya atau Ya, udah legowo. Faris sendiri apa Bang Dio menerima atau gimana? Ya kan dia dari awal kita menerima apapun putusan majelis hakim, dia terima dengan rasa syukur. Dari pihak kuasa hukum sendiri gimana upayanya? Ya kita lebih rasa syukur lagi. Tapi bukan syukurin ya, rasa syukur. Kemudian dari penuntut umum, di mana dalam pembelaan-pembelaan tersebut di atas dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6 telah termuat secara nyata di dalam tuntutan yang diambil alih oleh tim penasehat hukum terdakwa. Kemudian dimuat kembali dalam pembelaannya. Terlihat dari penggunaan bahasa, titik dan komanya pun sama seperti yang tuntutan diajukan oleh penuntut umum. Atau dengan kata lain, tim penasehat hukum terdakwa tidak menolak fakta-fakta yang ada di dalam surat tuntutan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai baik narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman maupun narkotika dalam bentuk tanaman, seperti termuat dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Kemudian ada sedikit perbedaan pada paragraf terakhir kalimat yang menuliskan bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM ambil. Jadi terdakwa mengambil sendiri untuk dikonsumsi pribadi, kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Pada kalimat yang ditebalkan di bawah terdapat kalimat yang berwarna merah. Pada kalimat tersebut terkesan menggelitik, dikatakan di penasihat hukum terdakwa terkesan memaksakan. Kalimat yang berwarna merah dalam nota replik ini menyatakan apakah setelah barang bukti tersebut diambil di hadapan penyidik, ulangi, di hadapan penangkap, kemudian terdakwa menggunakan di depan penangkap. Seperti itu. Sungguh sangat miris pembelaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, kami jelas-jelas menolak pembelaan dari penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya asumsi belaka. Untuk itu, pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut harus disampaikan. Kemudian, penuntut umum dalam hal ini akan mengajak kembali para hadirin di sini untuk kembali membaca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata-nyata. Tidak terelakkan, kita semua melihat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman. Penuntut umum menggaungkan, ulangi, penasihat hukum kembali mengulang-ulang pasal 54 dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian muncul pertanyaan, apakah terdakwa pecandu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita buka kembali Undang-Undang Narkotika di pasal 1 angka 13 yang menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan. Ada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Kemudian muncul pertanyaan, apakah terdakwa dalam keadaan ketergantungan dalam menggunakan? Ada pasal 1 angka 14 terjawab bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Terungkap di persidangan bahwa telah disepakati juga oleh penasihat hukum dalam pembelaannya kemarin bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada gejala fisik dan psikis yang khas ditimbulkan oleh terdakwa. Yang diketahui selama proses persidangan, terdakwa tidak dalam pengaruh zat-zat yang termasuk dalam golongan narkotika. Bahwa pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009 narkotika yang digaung-gaungkan sekaligus dijadikan senjata oleh tim penasihat hukum terdakwa ternyata nyata
adalah pasal tersebut diperuntukkan hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Saya garis bawahi, korban penyalahguna narkotika. Sedangkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan bahwa terdakwa adalah pecandu yang mengalami ketergantungan sehingga menimbulkan gejala fisik dan psikis. Dan juga terdakwa bukan merupakan korban penyalahguna narkotika. Semakin memperkuat pembuktian bahwa terdakwa jelas-jelas tanpa hak dan melawan hukum seperti termuat dalam tuntutan. Kemudian tentang pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak terdapat bukti bahwa melakukan kesepakatan atau kerjasama dengan pelaku, utama dianggap dibacakan. Kemudian mengenai pembelaan tentang legalitas penyidik dianggap dibacakan. Kemudian keterangan ahli adicar di persidangan bahwa meskipun penuntut umum tidak mencantumkan hal tersebut, bahwa ahli yang diajukan adalah bukanlah ahli yang fakta, di mana seperti dalam contoh dalam kasus pembunuhan diajukan ahli yang melakukan visum terhadap jenazah, itu masuk dalam kualifikasi ahli yang mengetahui apa yang terjadi, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang menyatakan kalau dia penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi. Ulangi, ahli menyatakan penyalahguna atau pecandu yang dipakai dan diatur oleh undang-undang itu ada dua kewajiban, yaitu pertama dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPWL, kewajiban melaporkan ke IPWL untuk mendapatkan rehabilitasi. Beranjak dari pernyataan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum, maka adalah tepat terdakwa seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah cakap secara hukum, dan sudah seharusnya dengan kesadaran penuh seharusnya terdakwa melaporkan dirinya secara sukarela ke institusi penerima wajib lapor. Terlebih lagi, hal ini bukan merupakan hal baru bagi terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan melalui saksi adicar yang dihadirkan dari pihak terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah terjerat tindak pidana narkotika bukan hanya satu kali. Kemudian tentang hal yang meringankan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, diantaranya sebagai berikut dari beberapa saya mengutip. Terdakwa merupakan legenda di dunia musik Indonesia dan memiliki kontribusi yang tidak ternilai untuk negara di sepanjang karirnya. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Ini patut dipertanyakan adalah siapa yang menilai dan apa yang dinilai dari terdakwa untuk kontribusinya terhadap negara. Kontribusi seperti apa yang telah diberikan oleh terdakwa untuk negara? Apakah legenda yang digaung-gaungkan oleh penasihat hukum dapat dijadikan panutan dengan rekam jejak tindak pidana narkotika yang telah dilakukan berkali-kali di nomor 182 Pitsus 2015 PNJKT Selatan dan nomor perkara 1491 Pitsus 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan lainnya. Lebih lanjut, penyesalan yang dikatakan oleh terdakwa tidak dapat dipercaya karena dengan terjeratnya terdakwa tindak pidana narkotika untuk yang kesekian kalinya merupakan bukti tidak adanya penyesalan dari diri terdakwa untuk benar-benar bersih dari narkotika, dari narkoba. Namun terdakwa tetap mengulangi tanpa berkaca melihat kejadian yang telah lalu. Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya merupakan diharapkan dapat menjadi cerminan bagi masyarakat bahwa keadilan masih eksis di tengah-tengah masyarakat dengan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, melainkan semua sama kedudukannya di muka hukum senada dengan asas equality before the law, yakni persamaan di hadapan hukum. Berarti semua orang sama dan setara di depan hukum tanpa diskriminasi. Tiap orang tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, musisi ataupun legenda di dunia musik dan faktor lainnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan diperlakukan sama dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penuntut umum dengan jelas-jelas menolak pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya asumsi belaka. Untuk itu, pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Kemudian tentang unsur-unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1.
dapat dimunafikan bahwa di dalam terdakwa diajukan di persidangan terdapat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah. Artinya terdakwa tidak sendiri dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa sebagaimana tersebut kami berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dalil tim penasihat hukum terdakwa yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini. Yang dimaksud putusan bebas bagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP adalah perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak memenuhi atas batas minimum pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana di antara satu dan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh juga alat bukti petunjuk, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar surat tuntutan yang kami bacakan dalam sidang sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ini. Berdasarkan perkara tersebut, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menolak seluruhnya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa 2 memutus sesuai dengan tuntutan kami. Demikian tanggapan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis 14 Agustus 2025.